Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi melanjutkan perjuangan kita, yaitu belajar tentang puasa, khususan mengambil pelajaran dari puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada 30 tema dan kita masuk di tema yang ketiga, yaitu Qiyamul Lail Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Ramadan. An Zaid bin Sabit, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anna Rasulullah SAW ittakhadha hujratan. Bahwasanya Nabi SAW selalu membuat bilik. Qala, kemudian beliau berkata, hasibtu annahu qala min hasir. Aku mengira bahwa dia berkata dari jerami. Fi Ramadan, biliknya itu dari jerami kira-kira, dan itu dibuat di Ramadan. Fasalla fiha layaliya fasalla bisolatihi nasun min ashabihi. Kemudian beliau sholat di dalamnya beberapa malam. Kemudian para sahabat mengikuti sholat beliau di belakangnya. Kemudian falamma alima bihim ja'ala yaq'udu. Kemudian ketika beliau mengetahui mereka, maksudnya ada yang makmuman, maka beliau pun duduk. Fa kharaja ilaihim faqala, kemudian Nabi SAW keluar kepada para sahabat dan berkata, qad araftul ladzi ra'aitu min soni'ikum. Aku telah mengetahui apa yang kulihat dari perbuatan kalian. Nah, hadis ini kemudian dijabarkan oleh penulis, wahai hamba Allah, yang pertama perhatikanlah dengan sholat malam Ramadan. Dan hendaknya sholat Anda karena iman dan disyariatkan atau disunahkan sholat malam Ramadan, dan Anda berharap pahala di sisi Allah dalam mendirikan sholat malam tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang kemudian mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya telah lalu. Kemudian yang kedua, dan ketahuilah bahwa mendirikan sholat malam di dalam bulan Ramadan tidaklah wajib, akan tetapi hanya sunnah, dan di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat agung. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW tentang sholat bersama dengan imam, gitu kan. Tapi sebelumnya di sini adalah sholat sendirian, ya. Maka Nabi SAW memberikan dorongan untuk mendirikan sholat malam tanpa memerintahkan mereka dengan kuat. Gitu. Jadi ini sifatnya himbauan. Gitu. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Nah, kemudian Nabi SAW wafat, dan perkara tersebut tetap berada seperti itu. Artinya nggak diwajibkan. Artinya nggak ada jamaah tarawihnya. Gitu. Nah, kemudian itu terjadi di masa kekhalifahan Abu Bakar. Kemudian barulah muncul di Khalifah Umar, di mana atas inisiatif beliau kemudian mengadakan sholat jamaah tarawih. Dan ini sebagian orang berpendapat berarti ini bid'ahnya Umar, enggak ya gitu. Jadi Khulafaur Rasyidin itu punya legitimasi, punya keabsahan hukum untuk kemudian memutuskan sesuatu dalam agama ini. Dalam sabda Nabi SAW dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin wahidin. Jadi buat kamu gitu kan, ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnahnya khulafaur rasyidin. Jadi khulafaur rasyidin itu kalaupun memutuskan sesuatu, maka insya Allah itu di atas hidayah. Namanya juga khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Gitu. Nah, maka jangan sampai kita mengatakan ini bid'ah, itu enggak ya. Jadi itu sholat tarawih itu bukan bid'ah. Jadi itu memang dirumuskan oleh Umar, dan Umar radhiyallahu anhu punya legitimasi, punya keabsahan hukum untuk memutuskan itu. Kemudian yang ketiga, dan jika Anda sholat bersama dengan imam, maka janganlah Anda berpaling sampai imam selesai. Karena ada sebuah hadis keutamaan sholat bareng imam. Jadi jangan buru-buru pulang. Inna rajula idza sholama al imam hatta yansorif khusiba lahu qiyamul lailah. Maka seorang laki-laki jika sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka akan dihitung sholat semalam suntuk. Maka sholat dengan imam. Apalagi imamnya udah bacaannya nggak panjang gitu kan.
maka nikmati itu. Tapi kalau imamnya bacaannya udah nggak panjang, sholatnya cepet banget itu kan, nah, maka jangan ya, jangan ikut yang sholat-sholat seperti itu. Yang keempat, jika Anda telah sholat bersama dengan imam, maka terulah bersamanya dengannya sekalipun dia sholat lebih dari 11 rakaat. Jadi kamu mencari yang 11 rakaat nggak ketemu, ternyata ketemunya 23, ikut aja nggak apa-apa. Kan udah pernah kita bahas di kitab yang lalu kan, bahwasanya sholat malam itu bebas. Mau 11 silakan, 13 silakan, 20 silakan, 40 silakan, 60 silakan. Yang penting terjadinya dari habis isya sampai sebelum subuh. Jangan sampai kemudian nabrak subuh sampai era subuhan. Lagi sahajud kok kon subuhan. Nah, ini nggak bener ya kayak itu. Karena bilangannya tidak dibatasi. Dan carilah seorang imam yang alim, fakih, mempraktekkan sholat sebagaimana datang dari Nabi SAW. Nah, jadi kalau kamu bisa nyari tarawih yang bacaannya bagus, imamnya sholatnya enak, nah itu menyenangkan gitu loh. Dan jika imam tersebut suaranya bagus sehingga membuat Anda khusyuk di dalam sholat, di belakangnya maka sholatlah di belakangnya. Tuh, jadi suruh nyari imam-imam yang bacaannya bagus. Ya, agar kemudian kita khusyuk gitu kalau kemudian sholat bersama imam. Gitu. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna min ahsaninna sautan bil Quran. Sungguhnya termasuk di antara yang paling bagus suaranya dengan Quran, alladzi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yahsyallah. Jadi orang yang bacaan Qur'annya terbaik itu kalau kamu dengar dia baca, kamu itu takut sama Allah, tambah gitu loh rasa takutmu. Gampangannya gini. Saya itu kalau dengerin imam-imam yang dia baca soal neraka, saya langsung nangis misal gitu. Wah, ini kayak gitu tuh yang dicari gitu kan. Cari imam-imam yang kayak gitu. Jangan kemudian imam-imam yang dia mau memperbagus bacaan tapi dia sendiri juga nggak ngerti baca apa gitu loh. Ya mungkin hafal Quran tapi pas ditipu di ayat-ayat neraka dia itu ya biasa aja gitu. Makanya kamu kalau lihat imam-imam haram gitu kan, wah luar biasa itu. Meleleh itu air mata walaupun kamu nggak paham artinya itu bisa meleleh air mata. Itu ya. Jadi carilah imam-imam seperti itu. Di mana ya? Cari. Nah, kalau udah cari ketemu, ya di istiqomah aja di situ setiap tahun gitu kan. Walaupun agak jauh dari rumah, nggak apa-apa. Allah taala alam. Yang kelima, jika Anda sholat tarawih maka perbaguslah sholat Anda dan panjangkanlah atau sholatlah di belakang imam yang memperbagus sholat dan memanjangkannya. Jadi menurut nomor 5 ini kalau mau sholat sendiri nggak apa-apa. Dan memperpanjang sholat itu nggak harus kemudian kamu hafal Quran. Kamu bahkan sholat sambil baca Quran boleh. Ini konteksnya sholat tarawih ya. Kalau sholat wajib nggak boleh. Maka berdasarkan hadis dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bagaimana sholatnya Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan, maka beliau menjawab radhiyallahu an, maka Rasulullah SAW yazitu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asarata rakaatan. Nabi SAW nggak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an fala tasal an husnihin fala kok tasal ya? Fala tasal an husnihinna watulihinna itu. Maka beliau sholat 4 rakaat dan kamu jangan tanya bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya. 4 rakaat. Nah, terus leren istirahat. Summa sholat arba'an falatas al an husnihinna watulihinna. Lalu sholat lagi 4. Jangan kamu tanya nih gimana bagus dan panjangnya. Summa yusolli salasan. Kemudian sholat 3 rakaat. Faqalat Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, Fakultu ya Rasulullah atanamu qabla antutir. Apakah engkau tidur sebelum witir? Qala ya Aisyah inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya jadi Nabi itu punya sunnah ya, sunnah yang jarang diketahui orang atau banyak orang belum tahu. Itu habis tahajud beliau tidur sebentar gitu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasul, apakah engkau tidur dulu sebelum witir?" Jadi bagusnya itu setelah tahajud 8 rakaat itu tidur dulu sebentar, terus bangun witir gitu. Nah, Aisyah bertanya, "Loh kok jenengan tidur sebelum witir?" Maka Nabi pun menjawab, "Sesungguhnya mataku merem tidur, tapi hatiku enggak." Jadi beliau tidur sejenak untuk melepas lelah gitu. Nah, nek kita, nek tidur bablas subuh nganti awan, ya mending jangan tidur kalau kita ya. Tapi kalau kita bisa kayak Nabi SAW ya tidur sebentar nanti bangun ya monggo. Tapi kalau nggak bisa jangan. Nah, kemudian di sini kan dikatakan 4-4 gitu kan. Nanti di hadis yang lain, nah, sholatul lail masna-masna, dua-dua gitu. Jadi 4-4 di sini maksudnya 4 itu terus istirahat, 4 istirahat. Nah, tapi 4-nya itu 2 salam sebenarnya gitu.
Nah, sebagian orang berpendapat 4 rakaat 1 salam. Nah, ini yang terjadi dalam madhab Abu Hanifah menggunakan dalil ini. Nah, kalau ditambahkan, dikuatkan dengan hadis lain, sholat lail itu 2 salam, 2 salam. Jadi 2 salam, 2 salam, ketemu 4 istirahat. Nah, istirahatnya ini yang disebut dengan tarawih, gitu loh. Dan ketika kemudian, kenapa diperlukan istirahat? Karena ini, jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Jadi harusnya 4 rakaat ini menyebabkan orang itu bacaannya udah bagus dan panjang dan kesel gitu loh, sehingga butuh istirahat gitu. Rakaat siji qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil qul a'udzu birabbil falaq, ketiga qul a'udzu birabbin nas, rakaat keempat inna atau inakal kausar, terus dadak leren ngopi sik. Ya, enggak perlu ya. Jadi kalau kalau bacaannya pendek-pendek ya nggak harus leren. Kalau emang bacaannya panjang-panjang kayak Nabi SAW, nanti dalam sebuah riwayat itu dilakukan bacaannya itu 1 rakaat itu 200 ayat gitu kan. Nah, maka kalau udah segitu ya benar capek gitu kan. Ya. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Su'ila Rasulullah SAW ayyus sholati afdal qala tulal kunut." Nabi SAW pernah ditanya sholat mana yang lebih utama, maka beliau menjawab yang paling lama berdirinya. Nanti ini kalau nggak paham kunut itu dikatakan berarti waconan kunutnya yang paling dawa gitu, enggak ya. Jadi berdiri maksudnya. Walaupun berdiri dengan membaca doa kunut itu juga bagian dari memperpanjang sholat juga bisa gitu. Tapi konteksnya adalah berdiri dan yang utama adalah karena baca Qur'annya. Kemudian yang keenam, jika Anda sholat tarawih bersama dengan imam lalu dia memanjangkan hingga dekat fajar, tadi sampai mendekati fajar, maka janganlah Anda termasuk golongan orang yang kok bosan ya. Apa ini? Yang bosan itu, bosan kali ya. Akan tetapi teruslah bersama imam di dalam sholatnya. Berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sumna ma'a Rasulillah SAW, kami berpuasa bersama Nabi SAW Ramadan pada bulan Ramadan, falam yakum bina syai'an, dan kemudian beliau tidak berdiri sholat bersama kami, min sahrin, minas sahri, dalam 1 bulan itu, hatta bagia sab'un, sampai dalam 1 bulan itu tersisa 7 hari tok. Faqoma bina hatta dhahaba sulusul lail, falamma kanat as-sadisu lam yakum bina, falamma kanal khamisu qoma bina hatta dhahaba satrul lail. Nah, maka beliau ketika tersisa 7, lalu beliau sholat bersama kami hingga sepertiga malam. Jadi di 7 malam terakhir itu, berarti malam yang keberapa tuh? 23. Beliau sholat sampai sepertiga malam yang terakhir. Jadi habis isya sampai sepertiga malam terakhir. Maka pada hari sisa yang ke-6, berarti berapa itu? 24-nya gitu. Maka beliau tidak berdiri bersama kami. Jadi beliau nggak keluar. Maka pada saat sisa hari yang kelima, berarti yang ke-25, 23, 25, maka beliau berdiri bersama kami hingga separuh malam, sampai setengah malam. Jadi kalau sepertiga malam itu, misal malam itu dari maghrib sampai subuh, ya, maka nek sepertigane itu ya kira-kira sampai jam 9, jam 10 gitu. Jadi di malam yang ke-27 tarawih habis isya sampai sekitar jam 9, jam 10. Nah, kemudian ketika malam yang ke-25, berarti ganjil yang kedua, beliau ganjil yang kedua. Ganjil pertama kan 21, terus 23, 25, 27. Nah, berarti ganjil yang ketiga. Tapi beliau mulainya di 23-nya, kemudian di 25-nya beliau sampai pertengahan malam gitu, sampai pertengahan malam. Kemudian saya pun berkata gitu, fakultu ya Rasulullah lau nafaltana qiyama hadhihi lailah, faqala innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansharif khusiba lahu qiyamul lailah, qala falamma kanat ar-rabi'atu lam yakum, falamma kanat as-salisatu jama'a ahlu wa nisa'uhu wan nas faqama bina hatta khashina ay yafutanal falah. Jadi ketika kemudian sudah malam yang ke-25, maka saya bertanya kepada Nabi SAW, seandainya Anda melakukan sholat nafilah bersama kami untuk mendirikan malam ini. Artinya si penanya di sini yaitu Abu Dzar pengen supaya jenengan imamilah sampai rampung lah, sampai pagi lah gitu gampangannya gitu. Maka beliau mengatakan sesungguhnya seorang jika sholat bersama imam sampai selesai, maka itu dihitung sholat sepanjang malam. Jadi hadis yang panjang itu ini loh hadis yang pendek, barang siapa yang sholat bareng imam itu akan dihitung sholat sepanjang malam itu dawane ini ya, biasanya dipotong di situ. Nah, tapi yang menarik apa? Kemudian beliau Abu Dzar berkata, maka pada sisa malam yang keempat, artinya malam 26, beliau tidak keluar untuk sholat. Maksudnya ya di rumah tetap sholat, tapi nggak ke masjid.
Maka pada malam yang sisa 3, berarti 27, beliau kemudian mengumpulkan keluarga, istri beliau dan manusia di woro-woro ayo-ayo gitu kan. Kemudian beliau memimpin sholat bersama kami sampai kami khawatir melihat kehilangan falah. Hayal al-falah itu ayo sholat, berarti khawatir kita kemudian kehilangan al-falah gitu. Nah, falah di sini bukan sholat ya, tapi lebih kepada ditanya wamal falah gitu kan. Apa itu falah gitu? Al-falah as-sahur. Jadi dalam hadis kan dikatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Nah, barokah ini bagian dari falah gitu. Nah, lam yakum bikiyatal sahri gitu. Bagiyatas sahri bukan bi ini. Lam yakum bagiyatas sahri. Kemudian beliau tidak berdiri sholat bersama kami pada sisa bulan itu. Artinya di malam yang 28, 29, 30, nah, beliau SAW sholat sendiri nggak ngimami orang. Di sini pelajarannya, Nabi ngimami tarawih itu cuma di malam 23, 25, 27. Jadi tarawih itu hukumnya nggak wajib gitu loh. Tapi beliau kemudian fokus di malam-malam ganjil itu. Nah, tapi kemudian apa? Kalau kita memang nggak punya kesibukan, nggak ada acara gitu loh. Daripada tongkrongan ra jelas, daripada kongko-kongko nggak jelas gitu kan, maka tarweh bareng imam gitu loh. Dari mulai habis isya sampai misal jam 8, setengah 9 itu kan nggak lama gitu kan. Maka kita dihitung sholat semalam suntuk gitu ya. Maka itu yang harus kita prioritaskan. Jangan kemudian, wah kan nggak wajib, akhirnya mau dolan gitu, ini sia-sia waktu kita. Yang ketujuh, yang paling utama di dalam mendirikan malam Ramadan adalah dengan 2 rakaat salam, menutup salat malam dengan sholat malam dengan witir berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahasanya seorang bertanya kepada Rasulullah tentang sholat malam, maka beliau pun menjawab, sholatul lail masna masna, sholat malam itu dua-dua. Fa idza khosya ahadukumus subha, kalau seseorang khawatir masuk subuh, sholat rakaatan wahidan, maka sholat 1 rakaat. Tutiru lahum ma qad shalla, maka itu digunakan untuk menutup sholat yang telah dikerjakan sebagai witirnya gitu. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, ij'alu akhira sholatikum bilail witron. Jadikan sholat terakhir kalian pada malam hari itu sholat witir. Dan sholat witir itu satu rakaat itu udah sah. Benar-benar 1 rakaat kamu berdiri, Al-Fatihah, baca surat pendek, rukuk, sujud gitu kan. Kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian tasyahud, salam, udah 1 rakaat itu udah sah. Usahakan gitu kan. Kemudian yang keempat, tentang berbuka Nabi SAW di dalam bulan Ramadan, 4 dari 30. An Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala radhiyallahu an beliau berkata, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat, maksudnya beliau SAW berbuka dengan rutobat, kurma-kurma muda, qabla ayyusolli, sebelum sholat. Fa illam takun, kalau nggak dapat rutobat, fa'ala tamarat, maka beliau menggunakan kurma yang tua, kurma yang coklat-coklat itu. Fa illam takun, kalau nggak dapat hasawatim min ma'in, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Wahai hamba Allah, yang pertama, jika Anda berbuka dari puasa Anda di hari Anda puasa, maka berbukalah dengan rutop. Dan hendaknya beberapa butir rutop yang sedikit. Jika tidak ada rutop, maka bisa menggunakan tamer. Jika nggak ada tamer, maka dengan air. Dan bersungguh-sungguhlah untuk mempraktekkan sunnah ini dengan Anda membeli rutop untuk berbuka. Jadi kalau punya duit, beli rutop. Nggak punya rutop, beli tamer. Jika nggak ada, pakai aqua galon. Gitu. Yang kedua, jika Anda berbuka dari puasa, maka berdoalah dengan apa yang datang dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, karena Rasulullah SAW idza aftara qala dhahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatil ajru insyaallah. Jadi beliau alaihi salam itu kalau alaihi salatu wassalam kalau kemudian berbuka, beliau berdoa dengan doa ini. Dhahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatil ajru insyaallah. Kemudian yang ketiga, bersegeralah berbuka dari puasa dengan segera setelah terbenamnya matahari dan jangan menunda. Gampangnya ya kalau udah dengar adzan buka. Nek saya lebih seneng dengar adzannya kalau masjidnya deket-deket ya, paling ora ya adzan sing paling banter lah atau masjid 2 itu udah terdengar. Jangan kamu masjid 1 tapi yang jaraknya 15 kilo dari rumah kayak sayup-sayup terdengar gitu. Nah, jangan ya. Jadi yang benar-benar mungkin yang benar-benar yakin dengar gitu. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khair ma'ajalul fitr. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Yang keempat, hendaknya Anda termasuk golongan orang yang menyegerakan berbuka di puasanya dan menyegerakan sholat dan jangan menjadi orang yang mengakhirkan berbuka dan sholat. Ya, jadi segera buka, ya segera sholat.
Jangan buka terus sampai lupa sholat. Yang sering buka puasa itu kan bar buka, mangan, wareg, ngobrol, akhirnya meh isak tinggal 5 menit baru sholat. Jangan ya. Jadi mendingan minum dulu, makan dulu seperlunya, secukupnya lah, sholat baru lanjut lagi. Atiyah telah berkata, dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah fakulna ya umul mu'minin. Aku dan Masruq pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kami bertanya, wahai ibunda orang-orang beriman, gitu kan. Rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah wal akhar yu'akhirul iftar wa yu'akhirus shalah. Jadi ada dua orang laki-laki, yang satu itu menyegerakan buka dan menyegerakan sholat, yang satunya lagi mengakhirkan buka dan mengakhirkan sholat, gitu kan. Qalat, kemudian ditanyakan ayyuhumal ladzi yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kok pertanyaanmu kok aneh, yang mendahulukan buka dan mendahulukan sholat karo mengakhirkan buka dan sholat. Nek yang kemudian di sini dikatakan ayyuhumal ladzi yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah gitu. Maka beliau pun bertanya, mana di antara keduanya yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat? Ya. Maka dia berkata, kami menjawab, ya, maksudnya siapa orangnya? Gitu. Qala qulna Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Ya. Itu adalah Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Qalat, maka Aisyah mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha, kadzalika kana yasna'u Rasulullah SAW. Itulah yang kemudian dikerjakan Nabi SAW. Jadi ada orang laki-laki yang satunya segera buka dan segera sholat, satunya sholatnya ditunda, iftarnya juga ditunda belakangan, mungkin yang ngobrol dulu atau apa gitu kan. Nah, maka mana yang terbaik gitu kan? Maka Aisyah bertanya, ya yang mendahulukan buka dan menyegerakan sholat yang mana? Siapa gitu. Kemudian dijawab itulah Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau mengatakan itulah kebiasaan Nabi SAW. Dan hendaknya sholat maghrib dilakukan setelah Anda berbuka, karena perbuatan beliau SAW. Jadi gak dianggap kebaikan ya nek jenengan gak buka lalu sholat sik gitu. Sholat sik bukan engkau, ini salah ya malah ya. Dan buka juga gak harus banyak-banyak dulu gitu, minum dulu gitu kan bisa. Wis muadzin pokoknya mangan sik gitu kan, mangan sing akeh meneh gitu kan. Nah, masjid lain udah komat gitu, dia baru adzan gitu. Nah, itu salah ya. Yang kelima, lakukanlah pemberian buka bagi orang-orang yang berpuasa jika mudah bagi Anda agar Anda mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dari beliau berkata, Rasulullah sabda, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberikan buka puasa, maka dia mendapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang sedikit pun. Maka kalau bisa memberikan buka puasa, berikan. Yang keenam, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk Anda, ya, wahai orang-orang yang berpuasa, dua kebahagiaan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asru amsaliha. Setiap amal ibnu Adam dilipat gandakan 10 kali gitu kan. Ila sab'i mi'ah di'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa saum, kecuali puasanya gitu. Kenapa? Karena di situ dikatakan fa innahu li wa ana adzbi. Bahwasanya puasanya itu untukku dan aku yang akan mengganjar orang itu yang berpuasa itu. Nah, sehingga orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak cuma 10 sampai 700 kali lipat, tapi terserah Allah itu. Dan kemudian dikatakan di sini apa? Kok diganjar terserah Allah dan kemungkinan juga lebih besar, lebih banyak. Maka dikatakan di sini adalah yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan sahwatnya, makan minumnya gitu kan. Karena aku. Sehingga lisoimi farhatani farhatun inda fitrihi. Buat orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama yaitu kegembiraan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan keutamaan ketika kemudian bertemu dengan Robnya. Dan orang yang bertemu dengan Robnya ini ya pasti masuk surga. Sehingga Nabi secara tidak langsung mengatakan orang yang berpuasa itu akan masuk surga. Dan ketika masuk surga nanti kenikmatan yang paling tinggi adalah ketemu dengan Robnya.
dan dihadiahkan juga wala khulufu fihi, dan bahwasannya mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, akan lebih harum di sisi Allah min rihil misk, dari aroma minyak misk, minyak wangi yang paling wangi. Sehingga orang tuh kalau udah masuk surga itu nggak perlu gosok gigi karena udah dikasih mulut yang wangi. Ya kalau di dunia tetap, sehingga bahasanya di sini indallah, ya ini selalu saya ingat-ingatkan ya, indallah, jangan sampai salah paham. Nanti sebagian orang wis poso rasikatan gitu kan, terus nek ngomong banter dhewe nanti nyiprat-nyiprat. Nah, jangan ya. Kemudian yang ketujuh, baca basmalah saat berbuka. Dengan makan bismillah. Dan pujilah Allah Subhanahu wa taala setelah berbuka. Berdasarkan hadis Abu Salamah, dia berkata, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah SAW. Dulu saya itu seorang bocil di asuh oleh Nabi SAW. Wa kanat yadi tatisu fis fah, dan tangan saya menjelajah kemana-mana. Jadi tangannya apa? Celandaan apa? Pokoknya tangannya kayak gitulah. Pengen nyandak ya apa-apa gitu. Faqala li Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, ya gulam samillah gitu. Wahai anak kecil, bocil, ucap bismillah itu. Ojo mong jika-jikuk mangan itu. Ucap bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan yang dekat-dekat. Famazalat tilka ti'mati ba'du. Maka itu terus-menerus menjadi cara makanku setelah itu. Jadi benar-benar teringat. Nah, jadi Nabi itu kalau ngasih pelajaran tuh ngomong sedikit aja terus teringat sama orang yang kemudian diajari. Dan berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, innallaha la yardo anil abdi ayyakulal aklah. Sungguhnya Allah benar-benar ridho gitu kan kepada seorang hamba yang dia biasa memakan makanan gitu kan. Fayahmaduhu 'alaiha aw yasrabu as-surbah asyarbah fayahmaduhu 'alaiha. Yang dia itu makan dan minum dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi di awalnya suruh ucap bismillah, kalau selesai ucap alhamdulillah, dan itu Allah senang, benar-benar ridho pada orang-orang yang dikasih rezeki seperti itu. Ya, kayak misal kamu dibelikan apa nih, misal makanan itu. Terus yang beli kan belum jauh tuh makanannya, mbok buang, mbok injek-injek gitu kan, orangnya sebel, anyel gitu. Tapi kok kemudian kamu dikasih, mbok makan dengan penuh apa lahap, bahkan kamu mengucapkan terima kasih. Wah, ini yang mendukokke ini yakin itu nanti waktu yang akan datang mesti nukokke meneh. Apalagi kalau kamu sambat, saya belum makan 5 hari, mesti dibelikan lagi. Tapi ada orang yang sambat belum makan gitu kan, tapi begitu ditukokke ya tadi itu disia-siakan, dibuang-buang. Yang ke-8, jika Anda berpuasa maka perbanyaklah berdoa berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, salah ta'awat la taruddu ta'watul walid wa ta'watus shaim wa ta'watul musafir. Ada 3 orang yang kalau berdoa doanya nggak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua. Jadi nanti kamu kalau jadi orang tua, banyak-banyaklah berdoa. Untuk siapa? Ya anakmu lah. Gitu. Dan berdoa yang baik-baik. Ya, jangan mendoakan yang jelek-jelek untuk anak itu. Kemudian wada'watul shaim. Nah, sekarang kamu jadi orang puasa, banyak-banyak berdoa. Minta apa yang perlu diminta. Wada'watul musafir, dan doanya orang yang safar. Jadi kalau kamu pulang, misal ke Semarang, kemana yang rumahnya agak jauh gitu kan. Nah, maka banyak-banyak berdoa sepanjang jalan. Apa aja wes pokoknya. Apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu, berdoalah. Jangan kemudian malas untuk berdoa. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Kita sampai ke poin yang kelima tentang sahur beliau SAW di dalam Ramadan. An Zaid bin Sabit, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, qala, beliau berkata, tasaharna ma'a Nabi SAW summa qoma ila shalah. Bahasanya kami makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau berdiri menuju sholah. Qultu kam kana bainal adhani was sahur. Maka kemudian aku bertanya, berapa jarak antara adzan dan sahur itu? Qala qadru khamsina ayah, yaitu seukuran 50 ayat. Wahai hamba Allah, yang pertama makanlah sahur untuk puasa Anda, dan jangan Anda tinggalkan makan sahur. Dikarenakan ini adalah sunnah Rasulullah SAW, dan dikarenakan makan sahur adalah pembeda antara kaum muslimin dan puasanya Yahudi serta Nasrani. Hal ini berdasarkan hadis dari Amr bin As, bahwasanya Rasulullah bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Kemudian yang kedua, bersahurlah untuk puasa Anda, dikarenakan di dalamnya terdapat keberkahan. Nabi SAW bersabda dari Anas bin Malik, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan.
Kemudian yang ketiga, makan sahur adalah hidangan yang diberkahi. Jadi sahurnya itu keberkahan, makanannya adalah makanan yang diberkahi. Maka janganlah Anda meninggalkan hidangan ini jika Anda ingin berpuasa. Irbad bin Sariyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW pernah memanggilku menuju makan sahur di dalam Ramadan. Beliau berkata, halumma ila hadzal ghida al mubarak. Mari kemari menuju makanan yang diberkahi ini. Nah, ini jarang loh di sini disampaikan oleh ustadz-ustadz di mimbar-mimbar Ramadan. Yang keempat, termasuk di antara perkara yang paling afdolnya yang kita makan sahur adalah makan kurma. Kurma lagi. Jadi bukannya pakai kurma, sahurnya pakai kurma. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, nikmat sahuril mukmin at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur orang iman adalah kurma. Ini juga jarang hadis ini. Kemudian yang kelima, hendaknya sahur pada akhir malam. Sekiranya jarak antara sahur dengan adzan sekitar 50 bacaan ayat. Jadi sekitar 5-10 menit menjelang adzan. Tapi ya itu diperkirakan sahurnya apa sih? Sahurnya nasi banyak ya 5 menit gak cukup lah gitu. Apalagi harus goreng dulu, masak dulu ya, terus gak cukup gitu. Maka kalau emang waktunya mepet ya disesuaikan dengan waktunya. Bahasanya Anas bin Malik mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasahhara falamma faragha min sahurihima qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Bahasanya Nabi SAW dan Zaid bin Sabit pernah bersahur, kemudian ketika sudah selesai mereka ya kemudian berdiri untuk sholat, ila sholah fasolla, kemudian sholat. Kulna li Anas, kami pun bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima, berapa jarak antara selesai sahur dan sholatnya itu gitu. Wa dukhulihima fi sholah, sampai masuknya waktu sholat. Qala qadru ma yaqra'ur rajul khamsina ayah, sekitar 50 bacaan Quran, ayat Quran oleh seseorang. Yang keenam, makan sahurlah dengan apa yang Allah mudahkan bagi Anda, yaitu berupa makanan ataupun kurma. Jika Anda tidak menemukan melainkan sesuatu yang sedikit dari makanan apapun, maka makanlah sahur dengannya. Jadi ini kan sahur ya, apapun ya. Kalau ada kurma-kurma, nggak ada kurma nasi. Kalau nggak ada nasi, ya pakai apa roti. Nggak ada roti, ya pakai air putih, pakai apa teh boleh gitu. Sekalipun Anda dalam kekenyangan, dan jangan Anda mengatakan saya tidak makan sahur dan saya tidak lapar dalam puasa. Jadi walaupun kamu masih kenyang, jangan sampai kamu nggak sahur. Tetap suruh sahur walaupun cuma minum air. Dikarenakan jika Anda makan sahur, maka sungguh Anda telah mendirikan sunnah. Yaitu sunnah Rasulullah SAW yang memerintahkan Anda seraya bersabda tasaharu. Jadi kamu tuh kalau dibangunkan sahur, ini kamu ingat-ingat nih Nabi itu ngomong tasaharu, sahuro gitu. Jadi jangan males itu loh. Karena yang nyuruh Nabi tasaharu. Cek warak ya apa kayak gitu kan, nyandak gedang satu boleh. Atau kalau yang seneng ngopi bikin kopi ya boleh, walaupun masih kenyang. Jangan sampai nggak mau sahur. Kalau yang nggak sahur itu kan orang-orang ahli kitab. Maka jangan meniru mereka. Ya, tasaharu. Dan Anda telah menyantap hidangan yang diberkahi, maka makan sahur di dalamnya terdapat keberkahan sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi SAW. Yang ketujuh, ajaklah selain Anda di antara para sahabat Anda dan selain mereka agar mereka makan sahur bareng Anda di bulan Ramadan, sebagaimana seandainya ada salah seorang yang menziarahi Anda sementara waktu sahur sudah dekat, maka boleh bagi Anda untuk mencontoh Nabi SAW dalam hal demikian. Jadi gampangnya, kalau kamu bisa traktir orang, bisa ngasih sahur orang, itu lebih baik, silakan. Ya. Irbid bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mengundangku untuk makan sahur di dalam Ramadan. Saya berkata, halumma ila hadzal ghida al mubarak. Sini makan makanan yang diberkahi ini. Dan dari Khalid bin Middan, bahasa Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki, halumma ilal ghida al mubarak, yakni as-sahur. Sini makan makanan yang diberkahi ini, yaitu makan sahur. Jadi kita sahur itu karena nyontoh Nabi ya, bukan soal kita udah kenyang atau belum kenyang ini. Yang keenam, arahan beliau SAW untuk menjaga puasa. An Asim ibni Laqid ibni Sobirah an Abihi, dari Asim bin Laqid bin Sobirah dari bapaknya radhiyallahu anhuma qala, semoga Allah meridhai keduanya, kemudian mereka berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah akhbirni anil wudu, ya Rasul kabarkan aku tentang wudu. Qala asbighul wudu wa khallil baina asabi, sempurnakan wudhu dan sela-sela jarimu. Jadi jari-jari ini suruh menyela-nyela kayak gini loh. Kemudian wabalik fil istinsa, kemudian hirup itu air dalam-dalam di hidungmu itu biar semua kotoran-kotoran di hidung itu keluar. Jadi Nabi waktu nyuruh gini itu semata-mata dalam konteks wudhu ya. Tapi kalau kita ngomongkan konteks kesehatan, di hidung itu kan ada bulu gitu kan. Bulu itu kemudian menimbulkan listrik statis sehingga debu-debu itu masuk ke dalam badan kita, itu kesaring di situ, kemudian jadilah apa?
Mas Yahya? Yang nyangkut itu namanya apa? Wah, seolah ngerti. Padahal penambang utama. Namanya upil. Gitu. Maka kemudian cara mengeluarkannya itu dengan cara istinsak sing kenceng. Masukkan dalam, keluarkan. Illa antakuna so'iman. Kecuali kamu pas puasa jangan kenceng-kenceng. Nanti tidak keserot masuk. Wahai hamba Allah, perhatikanlah dengan puasa hingga engkau tidak terjumus dalam pembatal puasa, lalu hilanglah puasamu. Yang pertama, jika Anda wudhu, maka janganlah berlebihan dalam kumur, sehingga air masuk ke tenggorokanmu, dan janganlah Anda berlebihan dalam menghirup air, sehingga masuk ke kerongkonganmu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Lakit, wabalik fil istinsak illa antakuna so'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsak, menghirup air hidung, kecuali kamu dalam posisi puasa. Ini salah nih terjemahannya, bukan wudhu, puasa. Kemudian yang kedua, ketahuilah sesungguhnya Anda, jika Anda bersungguh-sungguh dalam istinsak dan berkumur-kumur dengan sengaja, lalu air masuk ke dalam tenggorokan Anda, maka sungguhnya Anda telah berbuka dengan sengaja, maka bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah merahmati Anda. Jadi kalau kita kumur-kumur keseringan, itu menghirup air kedalaman, gitu, akhirnya masuk, ya maka batal. Yang ketiga, jika Anda pengantin baru, nah ini, Angga, Angga. Lalu Ramadan masuknya Anda apa Angga? Dan Anda mengkhawatirkan diri Anda jika Anda mendekati istri Anda, maka akan terjadinya keluar air mani dengan menyentuh dan menciumnya, atau terjadi inzal pada istri jika dia mencium suaminya atau dengan menyentuhnya, maka haram atas sang suami dan sang istri yang demikian. Dikarenakan inzal dengan percumbuan atau penciuman akan merusak puasa, maka berhati-hatilah wahai suami istri, jangan merusak puasa sebagian hari-hari Ramadan, dan bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing dari Anda berdua menjauhi satu sama lain di siang hari demi meninggalkan syahwat hingga terbenamnya matahari. Gampangnya gini, kalau manten baru gitu, sebelum puasa nikah gitu kan. Nah, itu sebaiknya ya pas jam kerja itu ndang mangkat gitu. Nek perlu bar sahur gitu, pamit sholat subuh sisan ngantor. Nah, baliknya mengko nek wis mau buka gitu. Jadi jangan balik siang-siang balik gitu kan. Oleh manten baru, wis repot. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, yaqulullah azza wa jalla as-shaumu li wa ana ajibi, bahwasanya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Kenapa? Nah, ini ganjaran itu diberikan kenapa? Ya ta'u syahwatahu. Dia meninggalkan syahwatnya. Syahwat yang halal loh ini, apalagi yang haram harus ditinggalkan. Wa aklahu wa syurbahu, dan makan dan minumnya min ajli karena aku, wa shaumu junnah, dan puasa itu perisai. Wa lisaimi farhatani, perisai di sini melindungi orang yang puasa dari apa? Dari fitnah gitu. Ya, jomblo-jomblo yang punya gairah meledak-ledak gitu kan, puasalah itu. Biar kemudian tidak meronta-ronta jiwamu itu. Kecuali kalau udah nikah lah, silakan lah. Pelampiasannya jelas ada gitu. Tapi kalau belum, maka banyak-banyaklah puasa. Walisoimi farhatani, dan buat orang puasa ada dua kebahagiaan, farhatun hina yuftir, yaitu kegembiraan ketika berbuka, wa farhatun hina yalqarabahu, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Robnya, wala khulufu fammis shaim, dan bau mulut orang-orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misk, lebih harum daripada minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, jika adanya penciuman atau penyentuhan itu tidak dikhawatirkan terjadinya keluarnya mani, maka sang suami mampu untuk menahan nafsunya, dan yang demikian maka sungguhnya persentuhan dan penciuman itu boleh-boleh aja. Prinsipnya sih menyentuh sama nyium nggak batalkan puasa. Tapi ya itu, kalau kemudian berlanjut dan seterusnya, itu yang dikhawatirkan. Maka ya diukur ya dirinya. Nanti kalau udah punya pasangan diukur. Kalau kira-kira mengkhawatirkan ya jauh-jauh aja. Nggak apa-apa jauh-jauh dalam rangka bukan marah-marahan enggak, tapi karena pengen menjaga satu sama lain. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim, bahwasanya Nabi SAW itu mencium dan memeluk gitu. Sedangkan beliau SAW dalam keadaan puasa, wa kana amlakakum li'irbihi, dan beliau adalah orang yang paling mampu menahan gairahnya. Al-mubasyarah adalah persentuhan, nyentuh, baik cuman megang, ngelus dan seterusnya. Kemudian amlakakum li'irbih, yaitu yang paling kuat dan paling bisa menahan nafsu di antara kalian dari terjerumus pada perkara-perkara yang dihasilkan oleh percumbuan, ya, berupa keluarnya mani atau yang lebih dari itu, seperti jima. Kemudian al-irbu adalah hajat dan disebut secara mutlak bagi anggota badan. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Satu lagi, arahan beliau untuk menjauhi pembatal-pembatal puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih daripada benang hitam yaitu fajar. Dan berdasarkan hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu an dia berkata, marartu ma'a Rasulillah sallallahu fi samani asra khalat min Ramadan. Saya lewat bersama Nabi SAW pada malam 18 hari lewat dari bulan Ramadan, berarti tinggal 12 hari gitu. Fa absara rajulan yahtajimu. Kemudian beliau memperhatikan seorang yang sedang berbekam. Faqala Rasulullah SAW aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang dibekam, yang membekam dan yang dibekam telah berbuka. Ini bekam zaman dulu tuh disedot ya. Jadi apa? Kulitnya itu dibelek pakai pisau kecil, kemudian pakai alat tertentu entah kayu, entah tanduk gitu kan, disedot itu. Sedot dilepeh, peh gitu. Jadi nggak kayak sekarang pakai kop itu enggak. Jadi dulu itu benar-benar dibelek. Wahai hamba Allah, jauhilah pembatal-pembatal puasa di dalam bulan Ramadan. Pada setiap puasa yang Anda puasai, pastikan, perhatikan puasa Ramadan. Jangan sampai sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan batal dan membatal puasa itu adalah satu berbekam. Ya, jadi di dalam kitab ini berbekam dimasukkan dalam pembatalnya. Berarti termasuk di dalamnya ya fasdu, donor darah gitu. Tapi kalau di kitab yang lain gitu kan, itu dikatakan membatalkan puasa itu sudah dinasih, sudah terhapus dengan hadis yang membolehkannya. Dengan catatan dilakukan tidak di awal waktu puasa, marai lemes, gitu. Dilakukan sore-sorenya. Syukur-syukur bekam, fasdu, donor darah bisa dilakukan setelah buka itu lebih baik. Akan tetapi jika pembekaman tersebut dilakukan dengan alat, maka pembekam itu hanya membuat batal yang dibekam saja. Jadi kalau dulu disedot gitu, marah-marahi batal orang yang nyedot dan orang yang disedot. Kalau sekarang menurut kitab ini, karena pakai alat, maka yang batal itu yang dibekam aja, yang bekam enggak. Yang bekam tidak batal karena kan dia tidak secara langsung menghisap darah. Kemudian yang kedua, mengeluarkan banyak dari badan berupa seperti donor darah, maka donor darah dilekatkan hukumnya dengan berbekam, maka puasa batal dengannya. Kayak yang tak bilang tadi. Jadi kitab ini membatalkan puasa orang yang donor darah. Akan tapi jika donor darah tersebut adalah untuk suatu perkara yang darurat, maka tidak mengapa dengan alasan darurat dan darahnya banyak diambil berbuka. Kemudian ia mengkodoknya setelah itu. Yang darahnya banyak diambil berbuka. Ini saya nggak paham kata-kata ini. Jadi bakam membatalkan puasa, donor darah yang kedua membatalkan puasa, yang ketiga makan minum dan segala hal yang dilekatkan dengan makan minum seperti infus, kemudian transfusi darah, kemudian suntik-suntik nutrisi, ya, termasuk di dalamnya adalah rokok, itu juga batal. Kemudian yang keempat, sengaja mengeluarkan air mani dengan persentuhan percumbuan dan penciuman. Jadi enggak melakukan jima dengan istrinya, tapi melakukan sentuhan, ciuman itu akhirnya kemudian keluar air mani itu batal. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu dan Nabi SAW beliau bersabda, Yaqulullah azza wa jalla as-saum li wa ana ajibi yata'u sahwatahu aklahu wa surbahu min ajli. Aku akan mengganjar dia karena puasa itu untukku. Kenapa? Karena dia tinggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena aku. Demikian juga jima, maka jelas batalkan puasa. Cuman bedanya nanti kalau jima dia kena kafarat, kalau kemudian dia melakukan yang di atas ini enggak. Yang kelima, keluarnya darah haid nifas bagi wanita, maka dengannya puasanya batal dan tidak sah puasanya dengan adanya darah haid dan nifas di bulan suci. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW bersabda, "Alaisa idza hadat lam yusolli wa lam tasum, fadzalika nuqsanud diniha." Bukankah jika dia wanita itu haid dan tidak sholat, dia tidak sholat dan tidak puasa, maka seperti itulah kenapa disebut agama wanita itu kurang. Dan pembatal ini wanita tidak milih pilihan di dalamnya, dikarenakan ini adalah bagian dari penciptaan wanita. Jadi nggak boleh kemudian tidak terima dengan takdir, nggak pengen haid, itu nggak bisa ya. Berbeda dengan pembatal-pembatal yang lain yang wajib bagi setiap muslim untuk menjauhinya. Jadi kalau dilarang makan, dilarang minum, dilarang jima itu kan bisa dijauhi. Tapi kalau haid nggak bisa, ya ditolak nggak bisa, itu jelas udah otomatis gitu kan. Dan kita nggak bisa mengatur gitu. Yang keenam, wajib atas Anda, wahai orang-orang yang berpuasa, untuk menjauhi segala perkara yang menyeret pada batalnya puasa. Berupa sebab-sebab yang menyebabkannya, karena Nabi SAW bersabda kepada Lakid, radhiyallahu an, wa balik fil istinsak illa antakuna so'iman. Jadi istinsak aja nggak boleh benar-benar dilakukan ketika puasa, gitu kan. Maka apalagi pembatal-pembatal yang nyata-nyata lebih parah dari itu. Ya, batal ke poso dengan minum-minuman keras itu kan nggak boleh. Apalagi mau pakai air putih aja nggak boleh.
Kemudian yang ketujuh, wajib bagi Anda untuk menjaga puasa dari segala perkara yang menghilangkan pahalanya, seperti dusta, ghibah, namimah, dosa-dosa lainnya. Demikian juga menjauhi sikap bodoh kepada manusia sekalipun terhadap putra dan putrinya, istrinya. Maka jauhilah teriakan, pertengkaran, dan berhati-hatilah dalam puasa dengan perhatian yang sempurna. Mudah-mudahan Allah menjaga Anda. Jadi jangan sampai puasa-puasa malah berantem, tawuran, gitu kan, jotosan. Yang kedelapan, termasuk batal puasa adalah muntah dengan sengaja. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul bersabda, "Man istaqa'a amidan, siapa yang menyengaja muntah, fa alaihil qada, maka wajib baginya qada, wa man zara'ahul qai, dan siapa yang kemudian tidak sengaja, fala qada alaih, enggak ada qada." Maka jika muntah tersebut keluar tanpa sengaja, maka tidak batal puasanya. Adapun yang sengaja muntah, maka hal itu mengharuskan dia mengkodok. Dan segala pembatal puasa hanyalah membatalkan puasa orang yang mengetahuinya sebagai batal puasa. Ingat, bisa memilih, tidak lupa, bodoh, dan tidak terpaksa. Jadi ini syaratnya ya. Jadi kalau ada orang yang lupa, bangun tidur, tiba-tiba makan, lupa kalau puasa, maka sah puasanya. Tapi ya jangan lanjut makan gitu kan. Atau kemudian orang yang bodoh, gitu. Bodoh ini contohnya apa ya? Jadi orang-orang yang kemudian misal eh apa ya bodoh. Dia nggak paham hukum gitu, kayak orang-orang suku-suku anak dalam dia nggak paham hukum gitu kan. Terus udah pagi jam 7 masih makan. Terus kasih tahu, kan harus puasa gitu. Kemudian dia puasa. Nah, ini nggak apa-apa, lanjut. Kemudian terpaksa itu ya dipaksa orang gitu kan. Misal tinggal di negeri-negeri kafir dipaksa makan gitu. Kalau nggak dikebukin gitu. Maka ya dia makan, maka sebatas ketika dipaksa kemudian dia makan, ya itu nggak apa-apa, puasa dilanjutkan. Ada saya lihat sebuah video itu atlet basket di Amerika apa mana gitu. Dia puasa gitu, temennya lewat sambil nawari minuman. Minum-minum. Oh, kamu puasa ya? Minum-minum, kamu puasa ya? Gitu. Ngece gitu kan. Nah, itu kan cuma ngece. Kalau ngece ya jangan diambil, biarin aja nggak apa-apa. Wallahu taala alam. Baik, ini akhir dari materi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri layarnya, saya tutup layarnya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita lihat apakah ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah pengurus panitia bagian zakat yang dibentuk oleh badan kenaziran di masjid itu dapat disebut amil yang berhak menerima zakat? Kalau memang itu resmi dari negara, maka bisa dianggap amil dan berhak mendapatkan zakat, tapi zakat mal. Kalau zakat fitrah nggak ada haknya. Jadi zakat fitrah itu haknya fakir miskin, nggak boleh buat amil. Ya, maka ada satu masjid itu nanya soal ini, saya jawab gitu kan. Itu ketok gelo gitu, Pak Takmir. Jadi mungkin selama ini ya harapan-harapannya ya untuk zakat fitrah, untuk bagian itu. Saya katakan nggak bisa Pak. Gitu. Rupanya ketok gelo, berubah gitu. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya, jadi bertanya di luar materi, silakan. Bebas ya nanyanya ya nggak apa-apa. Bagaimana hukum belanja dengan menukarkan poin yang didapat dalam potongan harga di online shop? Poin ini kita dapat sebagai hadiah setelah kita belanja di online shop tersebut gitu. Ya baik, karena kita belanja ya, bukan karena kita deposit ya. Belanja kemudian kita dapat gitu kan. Dan saran saya jangan deposit ya. Karena kalau deposit di online shop itu hukumnya nanti kayak tabungan. Nah, tabungan itu akadnya kemudian pinjaman. Nah, kemudian dia sebenarnya dapat bunga dari banknya. Bunganya nggak dikasih kamu, tapi dikasihnya dalam bentuk potongan gitu kan. Nah, maka kalau emang karena belanja bukan karena deposit, ya kamu dikasih potongan ya nggak apa-apa, diterima aja gitu kan. Tapi kalau kemudian karena kamu deposit banyak kemudian kamu dapat potongan gitu kan, maka sebaiknya potongan itu kamu belikan sesuatu dan kamu hadiahkan pada orang-orang yang nggak mampu ya. Jangan dipakai sendiri. Itu yang paling aman, yang paling keluar dari khilaf itu. Tadi malam ada yang tanya kayak gini juga gitu kan. Persis pertanyaannya gini. Kenalan seorang laki-laki lama nggak ketemu nanya ini. Persis plek. Gitu. Nah, teman dia nyebut marketplace ini gitu kan. Saya bilang ya hati-hati gitu kan. Jangan gampang gitu. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, di dalam hadis, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih cepat dalam berjalan selain Rasulullah SAW. Apakah yang dimaksud dengan berjalan cepat dalam hadis ini? Jadi Nabi SAW itu bukan orang yang lelet ya. Makanya Nabi SAW mengatakan ihris ala mayan fauka wala ta'jas. Jagalah hal-hal yang baik, terus-teruslah berbuat baik dan jangan lemah. Jangan letoy, jangan lemot. Jangan malas-malesan gitu. Sehingga Nabi sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal
maghromi, nanti ada lagi anu a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni. Jadi orang yang malas itu nanti bisa maghrom. Ujung dari malas itu bisa terlilit utang. Atau bisa orang yang malas itu kemudian menjadikan dia pengecut. Maka Nabi berlindung dari jiwa-jiwa orang-orang yang malas gitu kan. Nah, maka berjalan cepat di sini bukan berarti terus lari, bukan. Jalan cepat aja ya. Kalau kamu lihat orang Jepang ya mirip-mirip gitulah. Jadi nggak letoy, nggak santai-santai. Bukan lari. Nanti nek lari nanti kena di hadis al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru itu dari setan. Jadi ke masjid, kamu jalan cepat boleh, lari nggak boleh. Gitu. Walaupun udah komat, iya jalan aja, cepat nggak apa-apa. Bedanya jalan cepat sama lari. Kalau lari itu ada satu kondisi di mana dua kaki itu melayang di udara, itu lari. Tapi kalau jalan cepat itu salah satu kakinya mesti ngijak tanah. Tapi nek sampai mumbul dua-duanya, gitu, maka itu berarti lari. Gitu. Naik motor itu saya meneh ngebutnya itu. Makanya dalam hadis itu kan nggak ditemukan, setahu saya ya, nggak ada kemudian hadis itu mengatakan ke masjidnya itu naik kendaraan gitu. Karena bahasanya langkah satu menghapus dosa, langkah satunya meninggikan derajat. Langkah gitu bahasa. Walaupun nanti ada ustadz itu yang terjemahkan naik motor setiap putarannya gitu. Putaran yang mana kan rodanya satu kali putaran itu. Oh, rodanya kan dua, roda belakang dan roda depan. Ya, ini aneh-aneh baik. Nah, maka kalau memang masjidnya masih bisa dijangkau dengan jalan lebih baik. Tapi kalau misal di masjid Sumber itu ada mbah-mbah yang udah sepuh gitu. Dia naiknya motor listrik roda 3 itu nggak apa-apa. Kalau memang itu memudahkan dia untuk ke masjid. Allah taala. Dan selanjutnya, jika ada seorang perempuan sering pergi ke masjid saat Ramadan, lalu ada orang tua yang tertarik menjodohkan dia dengan anaknya, apakah ini termasuk fitnah perempuan pergi ke masjid? Enggak ya. Gitu. Fitnah itu bukan untuk dijodohkan, fitnah itu pacaran, fitnah itu kemudian menimbulkan gangguan, godaan gitu. Jadi kalau kemudian malah dijodohkan ya itu nggak apa-apa, malah baik gitu. Malah baik. Jadi kalau emang itu yang terjadi itu malah baik gitu. Tapi jangan sampai ke masjid untuk nyari jodoh gitu. Walaupun ya kadang orang yang ke masjid itu baik, tapi belum tentu baik gitu. Karena kembali kepada hati kan. Ada orang ke masjid pengen dianggap soleh, dianggap alim, pengen dipek mantu. Nah, dipek mantu malah tahu nih masjid. Karena niatnya ke masjid memang ingin nyari pasangan gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka ini justru bonus ya menurut saya, bukan fitnah ya, bonus. Karena kalau fitnah itu ya itu malah dibegal di jalan, diganggu di jalan gitu. Atau mengganggu orang di jalan. Ada anak-anak yang pada duduk di pinggir jalan lewat kemudian pada apa namanya bersiul nyingsoti ya itu fitnah di situ. Allah taala. Dan selanjutnya usiaku 10 tahun dan saya ingin memiliki hewan jinak, apakah ada syarat atau rambu-rambu untuk itu? Jika ada apa maka saya mohon penjelasannya. Ya, sunnah Nabi SAW melihara kambing, ya udah melihara kambing aja yang terbaik. Nah, punya lahan lebih luas ya sapi. Gitu. Jadi selain dipelihara bisa menghasilkan. Gitu. Tapi kalau kemudian nggak seneng yang gede-gede, pengen yang kecil-kecil, maka adiknya Anas bin Malik melihara burung kecil, ya silakan burung nggak apa-apa. Kalau melihara binatang buas nggak boleh. Ya. Hukum asalnya nggak boleh. Melihara ular, singa itu nggak boleh. Walaupun orang Arab-Arab Dubai itu pada melihara singa, gitu kan, biarin aja mereka. Ya. Kalau hukum asalnya nggak boleh, karena faktanya hewan-hewan buas yang sudah dijinakkan dia tetap buas. Gitu. Jadi gojekan ngetok ke cakar, nyakar muka ya tetap aja kecakar gitu kan. Termasuk dia gojekan nyerang-nyerang, ya, gigit leher, ya, kegigit bener ya tetap mati kita. Gitu. Ya, maka melihara binatang buas dilarang. Banyak kasus kok, bapak ingin ular piton itu, punya bayi, bayinya hilang ternyata dimplok ulone. Nah, ini tidak perlu bojone barang dimplok. Ya. Ini kalau bisa jangan menghadirkan mara bahaya di keluarga kita ya. Ada yang ingin monyet gitu kan. Monyet itu kan termasuk liar gitu. Nah, karena satu dan hal rantainya ucul, anaknya bayi digawa ning dhuwur gendeng, dhuwur pohon gitu kan. Jadi jangan melihara binatang-binatang yang membahayakan. Wallahu taala alam. Dan selanjutnya, apakah dibolehkan saya bersuci dengan air yang saya ketahui ketahuan kejatuhan najis, akan tetapi najis sedikit dan tidak nampak ada pengaruhnya pada air itu. Ya, kalau kemudian airnya ini lebih dari 2 kulah, misal 1 kulah ini 100 liter ya, lebih dari 200 liter, maka
nggak ada pengaruhnya nggak apa-apa. Tapi kalau airnya seciduk, tapi kecipratan air kencing, gitu, ya itu najis jadinya, karena itu tidak memenuhi 2 kulah, 1 gayung itu loh. Misal kamu punya anak kecil gitu kan, tiba-tiba dikencingnya atau kekencingan, gitu, kecipratan kencingnya gitu kan, maka itu najis ya, nggak boleh dipakai, buang. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya, bagaimana hukum puasanya seorang fakir yang tidak menemukan makanan atau minuman sedikit pun di hari sahur dan berbukanya, lalu besoknya ia kembali puasa tanpa sahur atau berbuka. Kalau ditanya hukumnya sah itu. Kalau ditanya hukumnya sah itu. Tapi kalau menurut saya hari ini nih, hampir di semua masjid itu ada buka puasa. Hampir di semua masjid ada buka puasa. Khususnya di Solo Raya inilah. Hampir di setiap masjid ada dispenser gitu. Ya. Jadi kalau misal sampai pada level seperti ini nggak ketemu sahur dan buka, saya kok nggak yakin itu. Maka kemungkinannya tinggal satu, mungkin dia nggak pernah keluar rumah. Gitu. Nah kalau dia laki-laki ya dia salah, kalau dia perempuan ya mungkin masih ada udur nggak keluar rumah. Tapi kalau dalam kondisi darurat, ya keluarlah dari rumah ke masjid, cari buka puasa, makan di situ, minum di situ. Itu lebih baik daripada kemudian menyiksa diri di rumah dengan cara seperti ini. Tapi kalau emang benar-benar nggak ada masjidnya di situ nggak ada selain ya emang nggak ada misal di negara-negara kafir kan nggak ada gitu. Orang-orang yang dimintain makan juga pelit gitu kan, maka ya sudah. Dalam kondisi seperti ini puasanya sah. Tapi yo ini bisa kuat berapa hari mas kok kamu kayak gitu, nggak makan nggak minum gitu, 2 hari kuat. Gitu. Nggak, apa? Panasnya apa? Panasnya kayak gini oh nggak kuat. Walaupun tidur terus ya nggak kuat ya. Iya, jadi nggak kuat ya nanti. Makanya pentingnya kreatif itu loh. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita dikaruniakan fisik normal, punya akal gitu kan, tapi kemudian kita nggak ngapa-ngapain tapi berharap ada yang nyukupin ya, jangan sampai ya. Walaupun kita perempuan, walaupun kita perempuan. Perempuan pun nanti kalau udah nikah, kalau ketemu suami yang baik ya dicukupi. Tapi kalau kamu dapetnya suami yang mungkin sudah berusaha nyukupi tapi nggak cukup, ya gimana? Masa kamu diem aja? Ya tetap harus berusaha bantu dia gitu, secara ekonomi. Mobil khusus kalau kemudian dia meninggal, kamu sendirian ngurusin anak-anak apa ya terus diem aja ya. Jangan ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau zaman dulu kan jelas para Amirul Mukminin itu kena pengertian sama orang-orang janda-janda seperti itu kena diopeni dari Baitul Mal. Kalau sekarang ya susah itu. Mencari orang yang suka nolong itu susah. Kayak kasus perumahan Arba'in di Sidoarjo itu yang dipersembahkan atau diperuntukkan untuk apa namanya janda-janda itu. Itu ya di tempat-tempat lain belum tentu ada gitu. Jadi cuma satu itu gitu. Maka kalau ada lagi tempat lain ya alhamdulillah itu sebuah sebuah pencapaian yang baik gitu. Tapi harusnya itu kan tugas dari pemerintah gitu loh, yang menjaga orang-orang yang dan sampai ada yang kayak gitu. Gitu. Maka Nabi mengatakan mengingatkan tidak sempurna imanmu kalau kemudian kamu tertidur, gitu, pulas karena kekenyangan tapi tetanggamu kiri kananmu kelaparan. Jadi orang Islam itu bukan cuma soal sholat dan segala macam ritualitasnya ya, tapi lebih kepada pengertian juga pada tetangga, dicek-cek tetangganya. Ada enggak ada masalah apa gitu. Itu orang-orang Islam yang baik itu sampai seperti itu. Allah taala. Nah, selanjutnya, bolehkah zakat atau sebagian zakat diserahkan kepada beberapa macam kepentingan seperti pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, rumah sakit karena katanya semua adalah fisabilillah. Ya, jadi kalau emang zakatnya banyak, maka dilihat prioritasnya. Kalau emang di kampung itu banyak anak-anak terlantar, maka ngurusi mereka lebih baik daripada bangun bangunan fisik-fisik ini. Tapi kalau di kampung itu sudah nggak ada orang miskin, kayak di Pondok Indah, rumahnya kaya-kaya semua. Gitu. Makanya silakan mau dibangun macam-macam silakan, nggak apa-apa. Selama itu untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ya, tapi kalau di ada itu masjidnya bagus gitu kan, tapi yo kiri kanannya wong kelaparan, rumah kumuh gitu kan. Maka harusnya memprioritaskan yang lebih penting daripada sekedar bangunan fisik. Allah taala alam. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah membaca atau tadarus Quran dengan suara nyaring menggunakan pengeras suara tengah malam sesudah sholat tarawih? Enggak boleh ya. Karena nanti berlaku ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Jadi kalau itu dikeluarkan di speaker luar masjid, nah, maka masyarakat yang dengar tuh harus diem gitu. Enggak boleh aktivitas ngrungokke, ngatekke. Kan kasihan. Mungkin ada orang yang mau belanja, masa lewat masjid Baitul Amin terus tiba-tiba depannya terus
ada suara gitu terus diem di situ. Rasido ning angkringan lah, niatan ning angkringan gitu. Nah, maka seorang yang bijak ya tidak melakukan itu ya. Dibaca di dalam masjid aja, nek perlu nggak usah pakai speaker, nah itu lebih baik. Apalagi kalau bacanya sendiri-sendiri, baca sendiri kenceng-kencengan, saut-sautan, akhirnya bungok-bungokan, nah ini juga kurang pas ya. Sendiri-sendiri tuh bacanya nggak usah kenceng-kenceng. Apalagi di masjid yang ada sholat jamaahnya, jadi nunggu adzan iqomah, kamu ngaji banter gitu kan. Nah, padahal ada orang sholat gitu kan. Maka kalau antara adzan dan iqomah, baca Quran aja kita nggak boleh kenceng-kenceng gitu. Maka apalagi di luar waktu itu ya, jangan kenceng-kenceng ya. Apalagi yang dibaca di antara adzan dan iqomah bukan Quran, ya. Dibaca sholawat ini, sholawat itu gitu. Sampai yang terbaru ada setahu krungu rong, sholawat moto picek gitu. Rong krungu golek ono ya. Si ada orang yang namanya Miftah yang kayak solawat foto picek gitu ya. Cari aja. Nah, itu terus kok dinyanyi cah cilik-cilik di masjid. Nah, antara adzan dan iqomah itu suara bener gitu ya. Maka antara adzan dan iqomah yang terbaik ya udah diem, dikir, wirid, doa. Kalau mau baca Quran ya nggak usah kenceng-kencengan gitu ya. Wallahu taala alam. Baik, ini akhir dari pertanyaan jawab kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.